wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Qairul Umam. Saya dari Nganjuk, jurusan CSA Fakultas Humaniora. Pemateri 1, Wakil Dekan Bidang Akademik 1, Dr. Halimi, Magister Pendidikan. Tema pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Fakultas Humaniora adalah fakultas yang selalu memberikan yang terbaik bagi universitas dengan prestasi-prestasinya dan merupakan salah satu fakultas yang unggul. Kuliah di UIN Malang dilaksanakan selama 4 tahun dengan sistem perkuliahan seperti berikut. 1. Sistem kredit semester atau SKS. 2. Beban studi yang harus diselesaikan 150 SKS ditempuh dalam waktu 8 semester. 3. Gelar. Untuk sarjana sastra Inggris mempunyai gelar sarjana sastra atau SS, sedangkan untuk prodi sastra Arab dengan gelar sarjana humaniora atau S.Hum. Kemudian sistem evaluasi. Ada 4 sistem evaluasi, yaitu 1. UTS dan UAS, 2. PKL atau ujian praktek kerja lapangan, 3. Komprehensif atau ujian secara menyeluruh, 4. Skripsi atau karya ilmiah yang ditulis mahasiswa dilakukan lewat penelitian yang kemudian diapresiasi para guru. Operasi sistem siakat dan e-learning. 1. Operasional, 2. Cakupan layanan, 3. Pengelolaan pembelajaran. Pesan dari pemateri, niatkan mencari ilmu untuk mencari ridho Allah dan kuliah secara sungguh-sungguh. Pemateri 2, Dr. Mu'assomah MSI MPD, Wakil Dekan Bidang AUPK. Ada fasilitas yang bisa digunakan di Fakultas Humaniora, di antaranya yaitu 1. Ruang kuliah, 2. Perpustakaan. Perpustakaan berada di pusat UIN dan perpustakaan fakultas. 3. Ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nobar, membaca, dan berbagai genre buku. 4. Home theater, tempat seminar, nobar, berbagai acara mahasiswa, di antaranya drama, puisi, musik, dan lain-lain. 5. Ruang auditorium. Ruang tersebut digunakan untuk seminar, lomba-lomba, berbagai acara mahasiswa. 7. Galeri seni. Ruang tersebut untuk memperdalam hobi, menari, bermain musik, dan gamelan. 8. Galeri kaligrafi. 9. Meeting room atau ruang rapat dan ruang ujian akhir mahasiswa. Keuangan. UKT, uang kuliah tunggal, berbeda dengan SPP. Kalau SPP itu jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan kemampuan ekonomi yang sedang. Dan dari mahasiswa, kalau UKT sharing pembayaran, saling membantu. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Selain itu, di UIN Malang terdapat fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa, beasiswa berprestasi, LPDP, Elzawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN Malang, dan beberapa lembaga lainnya. Pemateri ketiga, Dr. Galuh Nurrohmah MPD M.Ed. Visi dan misi Fakultas Humaniora. Visi: terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi: 1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islami dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual,
keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Misi yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islami. 3. Mengembangkan jiwa kepemimpinan, sosial, dan kepeloporan berbasis nilai Islam dan budaya Indonesia. 4. Mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Fakultas Humaniora juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 2. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. 4. Memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan dan pengembangan. 1. Peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengembangan potensi, minat, dan bakat mahasiswa. 4. Pengembangan profesionalisme. 5. Pengabdian kepada masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan di UIN Maliki dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya 1. Dengan demokratis. 2. Dilakukan secara terprogram. 3. Dilakukan secara sinergis. 4. Secara bertahap dan berkesinambungan. 5. Koordinatif dan kolaboratif. Pemateri keempat, Bapak Muhammad Asnan Fanani, Staf Bagian Administrasi Akademik atau PBAK Fakultas Humaniora. Layanan administrasi humaniora ada beberapa. 1. Layanan akademik, berisi layanan ujian proposal skripsi. 2. Layanan ujian skripsi atau layanan distribusi. 3. Layanan praktek kerja lapangan. 4. Layanan kegiatan yudisium. 5. Layanan bebas tanggungan. 2. Layanan administrasi umum, berisi 1. Layanan surat keterangan mahasiswa. 2. Layanan legalisir. 3. Layanan peminjaman ruang dan peralatan. Kemudian ada administrasi keuangan layanan, digunakan untuk layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Berikut ringkasan dari 4 materi tadi. Sejarah Prodi Bahasa Arab. Sejarah Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Program studi Bahasa dan Sastra Arab adalah salah satu bagian dari Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang penyelenggaranya didasarkan pada SK Dirjen Lembaga Islam nomor E1719998 tanggal 13 Mei 1998 tentang penyelenggaraan jurusan adab atau bahasa program studi bahasa dan sastra Arab. Spesifikasi prodi bahasa dan sastra Arab. Masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester, paling lama 14 semester. Jalur masuk calon mahasiswa bisa mendaftar melalui SNPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, Mandiri Tulis dan Prestasi, Mandiri Luar Negeri dan Beasiswa Teladan. Gelar lulusan Sarjana Hum atau Sarjana Humaniora. Kurikulum Kampus Merdeka, akreditasi A dan mendapatkan sertifikasi internasional A. Jumlah dosen dan tenaga pendidik terdapat 32 dosen tetap di program bahasa dan sastra Arab, lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan 18 tenaga kependidikan. Beban SKS. Mahasiswa wajib menyelesaikan 150 SKS pada perkuliahan di program studi bahasa dan sastra Arab. Kriteria kelulusan: ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, dan lain-lain. Visi dan misi prodi bahasa dan sastra Arab.
Visi terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. 2. Menghasilkan sains, sastra Inggris yang relevan dan budaya saling tinggi. Tujuan 1. Memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. 2. Menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi bahasa dan sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Profil lulusan prodi bahasa dan sastra Arab. 1. Profesi utama akademisi atau profesional dalam bidang bahasa dan sastra Arab yang berkarakter ulul albab. 2. Profesi pendukung, guru bahasa Arab, penerjemah, pemandu wisata, jurnalis, praktisi film, dan diplomat. Bidang kajian prodi bahasa dan sastra Arab: keterampilan bahasa berupa istima, kalam, qiraah, kitabah, komponen bahasa, kosakata dan tata bahasa, dan lain-lain. Pada saat ini, mahasiswa 2021 menggunakan kurikulum Merdeka. SDM Prodi Bahasa dan Sastra Arab 43,3%, lektor kepala associate professor 33,3%, asisten profesor 40% sedang menempuh S3, 30% magister, 30% dokter. Sekian, terima kasih.